Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit membahas tentang oligarki politik, ekonomi, dan sosial. Apa sih oligarki itu? Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Menurut Aristoteles, oligarki diterjemahkan menjadi kekuasaan oleh segelintir orang. Karena sifatnya yang elastis, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya saja. Oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan. Oligarki politik. Seperti yang kita ketahui, jika sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi, namun sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia mempunyai tujuan meratakan kekuasaan serta ekonomi, ternyata tidak berjalan sesuai dengan tujuan akibat sistem demokrasi Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk mensejahterakannya. Winter menjelaskan, jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegak hukum. Tetapi, di era pemerintahan Jokowi sekarang, di mana hubungan dia dengan kelompok oligarki memaksa Jokowi membuat keputusan-keputusan yang ditekankan atau diintervensi oleh kelompok tersebut, sehingga keputusan yang dibuat Jokowi menguntungkan kelompok oligarki tersebut. Seperti yang terjadi pada saat revisi Undang-Undang KPK, beberapa aktivis kelompok organisasi serta mahasiswa menuntut Jokowi untuk membuat Perpu untuk memulihkan KPK. Jika kita melihat situasi ini, sebenarnya masyarakat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang sukses dalam menangani kasus korupsi. Terlihat banyak OTT yang dilakukan KPK kepada oknum-oknum bahkan elit parpol sekalipun, sehingga masyarakat kecewa dengan keputusan yang dibuat Jokowi yang dinilai melemahkan KPK serta menguntungkan kelompok oligarki. Oligarki ekonomi. Sejak reformasi, yang diharapkan dapat menegakkan demokratisasi serta keadilan ekonomi, namun yang terjadi antara lain adalah fenomena meningkatnya rasio dini dalam berbagai bidang, termasuk pengusahaan lahan atau tanah hingga aset keuangan. Hasilnya, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir penduduk. Oligarki terjadi karena tingkat pengembalian kapital pelaku ekonomi lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi nasional, dan ada unsur penguasaan modal yang berbasis kepada kekuatan aset yang dimiliki sekelompok atau diwariskan dari waktu ke waktu. Oligarki cenderung membuat pasar terkonsentrasi yang mengakibatkan praktik monopoli atau persekongkolan antar usaha dalam mengatur harga sehingga konsumen membayar dalam tingkat harga yang tidak wajar. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan masih akan menjadi prioritas pada 2018. Pemerintahan akan melaksanakan strategi kebijakan yang akan menyasar 40% penduduk termiskin dan perhatian khusus pada penyediaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluas akses usaha mikro dan menengah di tahun 2020, kata Bapanes Bambang Brojotnegoro. Oligarki sosial. Oligarki sosial masyarakat terdiri atas beberapa lapisan berupa kelas sosial atau kasta. Istilah kelas sosial antara lain digunakan untuk kriteria ekonomi maupun sosial, sedangkan istilah kasta dipakai untuk pelapisan dalam masyarakat berkasta, seperti pada pelapisan masyarakat Hindu di Bali dan India. Masyarakat Hindu di Bali dan India secara umum terbagi menjadi 4 kasta, yaitu Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Gelar-gelar tersebut diwariskan menurut garis keturunan ayah. Oligarki sosial memiliki tipe stratifikasi yang menggambarkan garis pemisah yang sangat tegas di antara kasta. Akan tetapi, perbedaan antara kasta satu dengan kasta lainnya tidak begitu mencolok, walaupun kedudukan para warga masyarakat masih banyak didasarkan kepada aspek keturunan. Akan tetapi, individu masih diberikan kesempatan untuk naik ke kasta yang lebih atas. Contohnya bisa dilihat dari kelas menengah yang mempunyai warga paling banyak seperti masyarakat di industri, perdagangan, dan keuangan yang memegang peranan lebih penting di masyarakat. Ada bermacam-macam cara warga dari kasta bawah naik ke kasta yang lebih atas, dan juga ada kesempatan bagi warga kelas menengah untuk menjadi penguasa.